Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu payun ngaturkeun nuhun ka sadayana. Anu tos dasar pamalaksakeun ya ka dieu teh kitu hade mah. Tapi itu sakumaha maksakeun aja urang teh berarti masih kena dididian ku Allah gitu. Tiga beberapa dari tengah kamus biasa detik siang teh di terjadinya kumaha. Kasih pada sering batuk punten ya. Bismillahirrahmanirrahim singkat manten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipasang kene Kalimantan. Biasanya liung. Sawargi-wargi bari tolabur ilmi. Tetapi aran mangka kuno sanes urang reueus. Tapi karena serius lima orang ageng syukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min ba'di dzalika fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kami bade kasanggakeun dapat pilih materi atos dipayun ya etang-etang emot deui atau tapi pas kahilapkeun mudah-mudahan janten amal ibadah urang langsung saya tentang bacaan tasbih. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah alaihi salam Nabi SAW bersabda, kalimatani abrifatani ala lisani sakilatani fil mizanil hayatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim wa bihamdihi. Artinya, dua kalimat yang ringan di bibir, mudah diucapkan, tetapi berat dalam timbangan amal dan sangat disenangi Tuhan yang pemurah, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dari segala puji baginya, dan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah lagi agung dan segala puji baginya. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Khalid Imran, Nabi SAW bersabda, siapkanlah perisaimu. Mereka bertanya, apakah ada musuh? Jawabnya, tidak, maksudku perisai dari api neraka. Apa itu ya Rasulullah? Jawabnya, mengucapkan subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, tiada Tuhan lain kecuali Allah yang maha besar dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang tinggi lagi agung. Lalu ucapan itu akan mendahului dan menyingkirkan api neraka dan memelihara keselamatan kelak di hari kiamat. Al-Hadis. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Dahak dari Ibnu Abbas, katanya, kata Israfil kepada Nabi SAW, hai Muhammad, bacalah sebanyaknya yang diketahui Allah, maka orang yang membacanya satu kali Allah
menentukannya 5 perkara, yaitu 1. Dihapus dengan orang yang berzikir sebanyak, dihimpun dengan orang yang berzikir sebanyak-banyaknya. 2. Dianggap paling utama dari orang yang berzikir siang malam. 3. Dijadikan tanaman sorga baginya. 4. Segala dosanya lenyap seperti gugurnya pohon kering. 5. Dirahmati oleh Allah dan tidak disiksa. Kata Ibnu Abbas, saat Allah menciptakan aras, para malaikat disuruh mengangkatnya tidak kuat karena beratnya. Lalu mereka disuruh mengucapkan subhanallah. Mendadak menjadi ringan dan mereka kuat mengangkatnya. Sesudah itu para malaikat membacanya turun terus menerus, tiada hentinya. Kemudian saat Adam diciptakan, ia bersin, disuruh membaca alhamdulillah. Sudah ia membacanya, maka Allah menjawab, yarhamukallah. Dan karena rahmat itulah aku menciptakan kalian, ke manusia. Kata malaikat, inilah kalimat mulia lagi baik yang tidak layak diabaikan. Lalu direntetkan dengan kalimat pertama menjadi subhanallah walhamdulillah. Dan mereka membacanya tiada putus-putusnya hingga Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Karena kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah manusia pertama pencipta patung berhala, maka diserukan kepada Nabi Nuh dan kaumnya agar membaca la ilaha illallah agar memperoleh ridho Allah. Kata para malaikat, inilah kalimat ketiga yang besar dan baik. Lalu disusun dengan 2 kalimat tersebut di atas, sehingga mereka membacanya tiada putus-putusnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian Allah mengutus Nabi Ibrahim dengan berkorban yang ditebusnya dengan domba. Sewaktu ia melihat domba tersebut, membaca Allahu Akbar karena gembiranya melihat nikmat Allah itu. Dan para malaikat menganggapnya ini kalimat keempat yang sungguh besar dan baik, hingga disusun menjadi bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai pada saat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, beliau kagum seraya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahut Jibril, susunlah dengan kalimat sebelumnya sehingga akhirnya sempurna menjadi bacaan subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kata Ibnu Mas'ud tentang akhlak, rezeki dan harta pembagiannya sudah ditentukan oleh Allah, baik kepada orang yang disenangi ataupun dibenci. Tetapi tentang iman lain, Allah memberikan khusus kepada orang yang dicintai olehnya. Oleh karena itu, jika Allah mencintai seseorang, pasti diberinya iman. Dan orang yang kikir harta demi bersedekah atau takut musuh hingga enggan berjihad serta keberatan bangun atau salat malam, maka bacalah sebanyaknya la ilaha illahu wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah. Dari Abu Hurairah
Nabi SAW bersabda, bacaan di bawah ini bagiku lebih baik dibandingkan dengan memperoleh harta sepenuh bumi ini sepanjang matahari memancarkan sinarnya. Inilah bacaannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari Samurah Junduh, Nabi SAW bersabda, 4 kalimat di bawah ini sangat utama, dibaca dengan cara sesuka hatimu. Mana saja yang didahulukan boleh diurutkan sebagai berikut: Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibnu Mas'ud sudah terbiasa membaca Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah gardan hasanan, simpanan terbaik sewaktu ia mendengar pengemis membaca ayat sebagai berikut: Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Artinya, siapakah orang yang senang meminjami harta atau hutangan yang baik kepada Allah? Kalimat tersebut di atas adalah merupakan pengganti sedekah bagi orang miskin yang ingin bersedekah agar dapat memperoleh pahalanya sedekah. Ketika para sahabat beramai-ramai memberi sedekah atau anjuran, Rasulullah SAW, maka Abu Umamah tetap diam di Masjid Taklim. Beliau seraya menggerakkan bibirnya. Ketika beliau bertanya, kenapa kau gerakkan bibirmu? Jawabnya, ya Rasulullah, mereka beramai-ramai memberi sedekah, sedangkan aku tidak sedikit pun harta untuk itu. Lalu aku membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kemudian beliau bersabda, hei Abu Umamah, itu lebih baik bagimu dibanding dengan engkau bersedekah 1 mud emas kepada fakir miskin. Punten mana weta nu kasanggakeun nyata hoyong namana panjang kita ngabili jadi gitulah. Atur nuhun kasadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seserna anu jelaskeun ngeunaan keutamaan tasbih ya. Atau ucapan subhanallah. Karena disarankan sareng sanes-sanesna. Jadi pokokna dibahas dina wong ayeuna nyata zikir anu pokok tasbih. Jadi disarankan sareng kalimat thayyibah la ilaha illallah, sareng kalimat tahmid alhamdulillah, sareng takbir Allahu akbar. Oga sareng hauqalah istilah haula wala quwata illa billah. Subhanallah itu biasana ku Allah Subhanahu wa taala diangge di Al-Qur'an sareng oge dina hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasana perkara-perkara anu ageng ya. Jadi urusan-urusan besar. Misal di Al-Qur'an Allah nyaritakeun Isra Mi'raj, maka ayat pertamana subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhana ya. Dipahami ayat subhana. Berarti santosna subhana teh bakal aya perkara ageng anu Allah Subhanahu wa taala bakal ngaduduganana. Nalika Allah miwarang urang nafakuran langit sareng bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kalituna akhirna subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Karena subhanallah itu diangge dina hal-hal anu besar. Ku Allah diabadikan kena di salat.
jantan bacaan awal pembuka bacaan dina ruku sareng sujud. Upami ruku subhana rabbiyal azim, upami sujud subhana rabbiyal a'la. Maka ruku sareng sujud di Quran dua istilah ieu ngawakilan sadaya salat. Jadi aya kalana Allah merintah salat teh cukup nyebatkan ruku sareng sujud. Misalnya Allah midau ka Maryam, wasjudi warka'i ma'ar raki'in, sujudlah, rukulah bersama orang-orang yang ruku dan sujud. Itu berarti sholat. Iya, sholat berarti. Padahal Allah nyebatkan ruku sareng sujud bae. Misalnya ya di akhir surat Al-Fat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia, yang bersama beliau, tetapi istilahnya ruk'an sujjada. Dan Muhammad itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan. Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia gambarkan di akhir surat Al-Fat, inna fatahna lak fatham mubina, di akhir ayatnya itu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya disebutkan ruk'an sujjadan. Sana ruku sujud baik salat maksudnya itu gitu. Jantan ruku sareng sujud ya teh puncak-puncak dina ibadah salat. Sampai dua kata ieu upami diangge di Quran itu maksudna ngawakilan sadaya salat. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Masa hanya sujud sareng ruku bungkul ya kata mungkin tanpa Allah Akbar tanpa salam tetap. Jadi jantan bacaan dina ruku sareng sujud ta awalna subhanah ya subhana rabbiyal azim, upami dina ruku upami dina sujud subhana rabbiyal a'la. Dina kejadian Isra Mi'raj subhanalladzi asra ya bi'abdihi laila. Pokoknya dina perkara penting Allah sering merintahkan tasbih ya. Misal perkara penting deui Nabi nalika bade pupus Nabi ka kota Mekah nu lepot Islam teh suhur pisan. Maka idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tujuh pembukaan kota Mekah suhur jalmi berbondong-bondong rombongan lepot Islam, maka ucapan sayana fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan sabiyatnya luar biasa. Untuk hal-hal luar biasa. Oke, dijantankan oke bacaan pami orang ningali dadamalan Allah anu aheng anu istimewa ya. Subhanallah. Di pami ningali ciptaan Allah anu istimewa nate suor subhanallah. Di Al-Quran dicontohkan ciptaan Allah agung, dicontohkan langit sareng bumi tanu agung kan gitu. Subhanallah. Tapi pami ciptaan Allah anu katingalina ku urang keistimewaan sakedik itu istilahnya Masya Allah ya. Masya Allah. Di Al-Quran di surat Al-Kahfi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaula iddakhalta jannataka qulta Masya Allah la haula wala quwata illa billah intarni ana aqalla minka mala wa walada. Jadi itu ceritanya jalmi lebat kebona bagus, maka sebagian Masya Allah yang sekebon sih kon kan segitu dibandingkan langit sareng bumi kan lega ya langit sareng bumi mah. Maka bacaan dina istimewa langit sareng bumi subhana ya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Subhanallah malakum dasar berbuat anak beda subhanallah. Mohon hal besar kok ini, keistimewaan besar kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
sebagaimana dijelaskan ku kitab iya tadi dijelaskan oke. Ternyata bacaan subhanallah dirangkaikan sareng kalimat opat kalimat berikutnya dan terlima coba subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadi 5 sadaya ya. Ternyata rangkaian 5 ya ayat sejarahna ya. Subhanallah mimiti pertama disebutkan dina penjelasan tadi. Nalika Allah Subhanahu wa taala miwarang para malaikat supaya manggul ars ya. Maka malaikat merasa tak mampu ya, merasa tak mampu. Maka Allah dipiwarang mengucapkan subhanallah. Santos mengucapkan subhanallah mampu memanggul ars. Dan iya oke memang subhanallah itu bacaan favorit para malaikat. Nalika malaikat kapungkur di piwarang sujud ke Nabi Adam, maka ucapanna kita teh subhana kita ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini malaikat memang bacaan-bacaanana favoritna teh subhanah sih. Nalika di piwarang manggul ars malaikat terkiat maka mengucapkan subhanallah kukersan Allah jantan kiat. Kedua jadi subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah ya bacaan Nabi Adam nalika bersin. Dina penjelasan Nabi Adam teh bersin beda sareng urang. Pami urang teh bersin margina aya nu asup ka pangambung misalna getek. Tanapi margina orang emam anu pedas jadi bersin aya gangguan penyakit pokokna ka urang. Tapi paminu Adam bersin teh saurna dina keterangan nalika Allah Subhanahu wa taala niupkeun roh ka badan Nabi Adam anu tina taneuh ditiupan roh ku Allah. Janten eta teh barang rohani, roh anu sifatna rohani ngahiji sareng anu sifatna materi. Nabi Adam teras mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Nabi Adam bersin sareng ku Allah dipiwarang mengucapkan alhamdulillah. Jadi bersin Nabi Adam benten sareng bersin urang. Pami urang bersin margina tadi mungkin pilek, mungkin dia margina penyakit. Tapi Nabi Adam bersin teh margina Allah ngalebatkan roh ka badan anjana anu tina tanah gitu ya. Maka ngahijina roh sareng tanah ya Nabi Adam bersin sareng Allah dipiwarang mengucapkan alhamdulillah. Jadi pokoknya alhamdulillah teh bacaan Nabi Adam gitu ya. Subhanallah bacaan malaikat tadi. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya. La ilaha illallah ya teh bacaan Nabi Nuh. La ilaha illallah sakumaha kauninga ya teh bacaan ngeunaan tauhid. Ya bacaan kangge ngalawan kesyirikan ya, Nabi Nuh teh. Janten sebab sarejalmi anu teu nyembah Allah wungkul. Jadi aya nyembah Allah sareng nyembah nu sanesna maksana. Maka ku Nabi Nuh diperintah Allah sepantan mengucapkan la ilaha illallah ya. Itu jalmi-jalmi musyrik sepantan ibadah ka Allah wungkul ya. Sebab di zaman Nabi Nuh ya ngawitanana zaman Nabi Nuh ngawitan ayana patung teh. Oh, di zaman Nabi Nuh kan. Mohon 5 nami patung di Al-Qur'an. Amina, Wat, Yawus, Ya'uq, Nasra, ay 5 ya namanya tuh di zaman Nabi Nuh. Iya patung zaman Nabi atau patungnya jalmi tadi na ya teh jalmi soleh sadaya. Jadi sebab ia jalmi soleh teh suoriona masihan misalnya masihan ngaleut ngamasihan makan minum kanu haji gitu ya gitu. Pokoknya ya jalmi soleh teh sadayana oke. Nah saparantosna jalmi soleh ya teparupus itu diidolakan langsung dijadikan patung teh gitu ya. Mata pamiaya jalmi anu kadu
kelebihan teh gitu ya, entong kalau wihid dugikan disembah-sembah Iya, gitu kan soal dijadikan patung monumen segala macam entong itu dikeramatkan. dikeramat tiru baik ya nak, tiru baik amal lah baik tiru hari kapungkur eta model Lata sareng Uzza oke itu tadinya orang-orang soleh gitu ya. Jadi ngidolakan kalihi teh gitu. Ya berlebihan mengidolakan orang-orang soleh. Tapi diidolakan sampai diangkat sampai menyamai Tuhan gitu ya. Mun bahasa ieu aya istilahna titisan ayat titisan Allah gitu itu na teh. Tapi kapungkur zaman 80 jadi dia mah 90 kaya mah. Tahun 80 kapungkur aya istilah Children of God istilahnya. Ya mungkin aya anu emot gitu ya. Abdi masih emot tahun 80-an ya istilahnya Children of God. Children of anak God Tuhan. Jadi Children of God berarti anak Tuhan. Jadi aya istilah itu bahala. Jadi aya istilah kemusyrikan gitu ya. Dan pokoknya jalmi sanos soleh kumaha oge ya tetep bae jalmi gitu ya. Istilah Nabi di hadis ya teteh ulah disamikan sareng Nabi Isa Nabi Muhammad teh. Maksudna Nabi Isa ulah jantenkeun Tuhan sakumaha jalmi Nasrani. Nabi Muhammad teh ulah istilah al-ghulu istilahna. Sikap berlebih-lebihan dalam beragama sampai nabinya dipertuhankan entong teh. Ai baheula parah pisan baheula teh jalmi soleh oke disebat jalmi suci gitu ya gitu. Nah boleh dikeramatkan. Sesa zaman ayeuna oge aya. Tapi sesana teh sanes urang teh biasana jalmi-jalmi Yahudi gitu teh. Maka baheula maaf ya. Tahun 90 sekianan aaging kok disebut kholimin ya. Ada yang menyebut kholimin manusia suci menuju kieu kira teh. Iya, orang luar. Tapi menyebut teh orang Amerika. Di majalah Time ya, terbitan Amerika disebut holy man, manusia suci. Menuju ieu teh tenar-tenarna teh. Ya, maka ke orang kekenging ya. Berlebihan. Sampai kieu bila orang mendakan jalmi soleh kayaknya ganjil ya. Ganjil kalau seolah-olah ganjil kelakuannya tapi diundangkan ku agama kangge ngirangan penghormatan anu kaluluhi misalnya. Iya, itu istilahnya malamatiyah istilahnya. Maka maaf ya, nuju aging disebut halimin kan ditinggikan. Anjeunna poligami. Kan ngirangan jalmi ka dieu mah. Jadi sebetulnya ingin mengurangi penghormatan anu beta kaluluhi itu sebetulnya begitu. Ngan jalmi anu teu paham mah disebutkan tersenang bukan gitu ya. Jadi ayat pengeremna teh itu istilahna malamatiyah gitu ya. Gusdurnya misalnya anu sok disebut wali anjana seueur keganjilan kadang-kadang ngundutan itu sebetulnya sampai jalmi teu menghormatan teuing gitu teu kaluluhi maksana gitu. Mungkin kan bahaya apa media kan. Pe jalmi menghormatan kaluluhi penuh sanesna ka jalmi bahaya kan. Di Al-Quran disebut gulu istilahnya. Mungkin ada karena kekafiran eta. Nah, di zaman Nabi Nuh oge itu patung-patung anu 5 tadi teh tadina aslina jalmi saleh. Ta santona parupus eta teh janten diidolakeun. Maka Allah Subhanahu wa taala miwarang Nabi Nuh supanten ngabersihan kesyirikan gitu teh. Ucapan la ilaha illallah gitu. Itu sejarahnya gitu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Terus Allahu Akbar ya bacaan Nabi Ibrahim nalika di kitabiyah falamma ra'a al-kabsyah ya nalika Nabi Ibrahim nyaksian ayat gegentos di Allah kabes ya kibas ya itu bahasa Arabnya kabsun bahasa Indonesia kibas ya domba kibas istilah. Jadi dia mah kurang terkenal lagi di Madura mah kibas mah itu domba ya domba kibas. Nah nalika Nabi Ibrahim ningali aya gentosna Nabi Ismail ku kibas
istilah di Al-Quran Dabhun azim, begitu ya, sembelihan yang besar. Maka mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar farhan bidzalika, farhan maksana bingah margina Nabi Ismail digentos ku domba anu agem. Jadi Allahu Akbar ucapan bingahna Nabi Ibrahim nalika aya gentosna Nabi Ismail nyata kibas anu agem. Tah gitu. Terus berikutnya kalimat wafat dia teh di kitabnya dijelaskan terus ditambihan la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Ia awasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagum ya. Kagum karena opat kalimat dia ya. Maka kekaguman anjeunna teh diwujudkan ku awasan la haula wala quwata illa billah. Faqala Jibril alaihissalam udmum hadil kalimat ila haulal kalimat. Maka malaikat Jibril terus kalimat-kalimat tadi dirangkaikan dikawit malaikat subhanallah, terus bacaan Nabi Adam walhamdulillah ya. Terus bacaan Nabi Nuh la ilaha illallah ya. Terus bacaan Nabi Ibrahim Allahu Akbar. Terus bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billah. Maka ya rangkaian kalimat dia sepanten dihijikan sareng malaikat Jibril. Udmum hadil kalimah ila haulal kalimat. Terus penutup tadi menarik penutupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miwarang para sahabat supaya sedekah. Hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu ala sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak para sahabat supaya sedekah. Fajalan nasi tasaddaqun, maka para sahabat sedekah, ngalaksanakan sedekah. Nah nuju sahabat-sahabat bersedekah, aya nu aneh di tengah sahabat namina Abu Umamah Al-Bahili ya. Abu Umamah Al-Bahili calik di antara sahabat-sahabat nu sedekah tadi. Terus iya sahabat Abu Umamah untuk sedekah tapi menggerakkan bibirnya saja, wa yuharriku syafataihi. Jadi aneh, nu sanes-sanes sama sedekah ya. Terus Abu Umamah ya teh untuk sedekah ngan menggerakkan dua bibirnya. Maka ditaros ku Nabi, innaka tuharriku syafataika. Kamu tadi menggerakkan kedua bibirmu. Famada taqul, apa yang kamu baca waktu itu? Qala Abu Umamah Al-Bahili, ya Rasulullah aran nasi tasaddaqun wa laysa li syai'un atasaddaq bihi. Sarubah Abu Umamah kan batur tadi sedekahnya, anu sadis sedekah para sahabat, ya Abu Umamah kan menggerakkan bibirnya. Maka ditanya oleh Nabi itu, tadi kamu baca apa ketika orang sedekah? Gini Rasulullah, saya melihat orang-orang bersedekah. Wa laysa li syai'un atasaddaq bihi. Saya tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Faqulu fi nafsi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebab abdi teu gaduh anu bade sedekahkeun, begitu. Maka abdi baca ieu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka kumaha ya teh saur Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umamah hadil kalimah khairul laka min dhahabin tatasaddaq bihi 'alal masakin. Abu Umamah, ini kalimat lebih baik bagimu, tak bagimu khairul laka ya, daripada kamu bersedekah dengan emas. Jadi maksudnya kieu oke, tak anu sedekah teh untuk disebutkan lebih rendah ya ku Nabi teh. Tapi Nabi menghargai bacaan Abu Umamah. Gitu ya. Mungkin menghargai Abu Umamah lebih baik daripada bersedekah, tak sedekah deui engke mah. Gitu ya. Ini bagus nih. Jadi dua-duanya dihargai oleh Nabi. Nabi kan mengajak sedekah, sahabat-sahabat sedekah. Ternyata Abu Umamah tidak, karena tidak punya. Akhirnya kan yang penasaran kan Abu Umamah, sebab Nabi ngajak sedekah, ternyata Abu Umamah tidak sedekah. Ternyata alasannya memang tidak punya. Rasulullah saya tidak punya yang mau sedekahkan. Jadi gimana kamu? Ya saya hanya baca ini yang 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dugikan Allah akbar ya.
Minta ditambahan la haula ya gitu ya. 4 dengkul. Saya baca itu saja Rasulullah. Maka Nabi bilang begini, yang kamu baca itu lebih baik bagimu. Bukan lebih baik dibandingkan yang tadi sedekah orang-orang, bukan. Lebih baik bagimu daripada engkau bersedekah emas gitu, kepada orang-orang miskin. Jadi tetap yang bersedekah terhargai gitu ya, tidak terendahkan karena tidak dibandingkan oleh Nabi dengan Abu Umamah. Abu Umamah juga jadi terangkat walaupun tidak punya, tapi dengan berzikirnya itu lebih baik daripada bersedekah emas kepada orang-orang miskin. Tidak merasa tersisihkan. Iya, yang bersedekah tetap terhargai, tidak merasa direndahkan. Tidak ada kata-kata Nabi untuk merendahkan, tidak ada. Abu Umamah yang hanya bisa begitu juga naik karena bacaannya lebih baik daripada engkau bersedekah emas, bersedekah emas ya kepada orang miskin. Kalau misalnya karena kita sekarang sudah tahu, kebetulan buat sodako ada, yang ini ada. Milihnya tak. Sodako ongkong, bacaan ongkong. Oh, yang dua anak. Yang dua anak. Gimana? Kenging dua anak, sodako kenging, bacaan itu kenging, oke gitu. Yang dua anak, yang dua keunggulan masalah, dua ganjaran. Penutup, Abu Umamah menarik ya teh. Abu Umamah ini orang yang terlilit hutang dulu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan ini kaitannya Abu Umamah tadi tidak punya yang mau disedekahkan, tapi mau berzikir. Suatu waktu Abu Umamah terlilit hutang. Jamang karena orangnya tidak punya, tadi juga diceritakan. Akhirnya gini, Nabi pernah mendapatkan Abu Umamah ada di masjid, belum waktunya sholat. Jadi belum waktu datang waktu sholat, Abu Umamah di masjid. Kaget Nabi juga bertanya, mana kafil masjid Abu Umamah? Mending ada di masjid, ini kan belum waktu sholat. Katanya, kok ada di masjid kamu? Apa bilangnya? Humumun lazimatni ya Rasulullah. Rasulullah, abdi seorang pusing, jangan gitu. Coba kita lihat ya. Ini lihat sahabat menyelesaikan pusingnya. Itu kalau sahabat pusing kemudian kemana coba? Tadi kemana? Di masjid ya. Ditanya oleh Nabi, kan pusing tuh banyak. Pusing apa? Duyunun lazimatni. Rasul, saya banyak dililit hutang. Katanya. Coba kita lihat lagi. Ini pusingnya hutang tapi perginya ke masjid. Cek orang nyambung tuh. Secara akal Pak. Ayah jangan pusing, ku hutang. Maka ngadong kapan masjid. Cek orang secara akal ya teh, masuk akal teh. Ente dah. Upami pusing hutang ke dana nu nyambung ke mana? Ya ke bank tadi itu. Tapi kita lihat ini, ininya penyelesaian masalah itu. Maka nanti ada ayat Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi nanti di antara Allah menyelesaikan masalah seseorang itu karena meningkatkan ketakwaan. Sampai macam-macam nanti di kitabnya Imam Ghazali itu ada orang yang curhat, saya ini miskin aja, gitu ya. Langsung diberi bacaan. Bacaannya disuruh baca habis sholat tahajud. Itu tidak nyambung sebetulnya. Tapi kita lihat semuanya nanti kasus-kasus ini ya. Fatimah juga sibuk karena Ali bin Abi Thalib itu adalah jadi khalifah, jadi kesana kemari jadi pejabat lah. Fatimah itu repot di rumahnya ngasuh anak segala macam kekurangan. Akhirnya kepada Rasulullah ingin punya pembantu, Fatimah ingin punya pembantu. Maka curhat ke Nabi, kalau ingin punya pembantu gimana? Oleh Nabi bukan kasih pembantu, dikasih wirid malahan. Katanya mungkin orang teh. Abu Umamah pusing hutang sumping ke masjid. Ya, Fatimah pusing ripuh di bumi hoyong pembantu di pasan wirid pun Nabi. Gitu ya. Naik belanja. Tak, naon tadi dah tah. Naik belanja. Naik belanja. Naik belanja di surah Al-Ahzab. Ya, kasus kia ternyata penyelesaian pertama masalah itu adalah menenangkan pikiran. Tak gitu ya. Kalau pikiran tenang, itu nanti ada ininya. Solusinya ya. Makanya nanti banyak ininya. Menenangkan pikiran, ku ibadah bisa.
Apalagi silaturahmi itu luar biasa silaturahmi itu. Ya menurut orang pusing kan disebutkan silaturahmi itu akan memudahkan rezeki dan memanjangkan umur kan gitu di hadis ya gitu ya. Silaturahmi kan apa bagian dari ibadah. Ternyata kita menyambung silaturahmi itu memang rezeki gampang gitu ya. Misalnya gini contohnya, orang kan pasti bahala menuju sekolah soal rencangan orang SD, SMP, SMA gitu ya. Misalnya ada orang pangripuhna misalnya ripuh urusan rezeki. Coba orang sambung sama babaturan jadi naon aina teh. Halo gitu ya. Sudah jadi apa sekarang gitu ya. Gitu ya. Gitu. Langsung menyebutkan saya jadi asisten bupati. Saya mangarit baik, jangan gitu. Kan nanti itu nyambung itunya nanti. Ya gitu ya. Dari silaturahmi begitu gitu ya. Pokoknya kita lihat di Al-Qur'an, di hadis Nabi itu menyelesaikan masalah pertamanya itu dari menenangkan pikiran dengan ibadah. Dari tenangnya pikiran maka nanti dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nanti yang dibuka. Kembali pada Umamah yang jadi bahasan pada kitab ini seperti yang di kitab Tamyiul Wafilin yang tadi banyak hutangnya Abu Umamah itu. Lalu Nabi bilang begini, Abu Umamah, mau enggak saya tunjukkan bacaan? Kalau engkau baca nanti Allah insya Allah akan memudahkan pembayaran hutang. Oleh Nabi kemudian dikasih bacaan. Si bacaannya kalau tidak keliru, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubli wal bukhli wa a'udzubika min walabatid dain. Ini dain, masalah dain, hutang. Wa qahrir rijal. Diberi bacaan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Nabi, orang yang punya hutang dikasih doa. Seorang menggunakan disumbangnya gitu ya. Langsung masuk akalnya itu. Kasih jalan, ya. Tapi Nabi justru kasih doa. Nah, setelah dikasih doa oleh Abu Umamah kemudian dibaca atas izin Allah, hutangnya terbayar. Tapi saya melihat lagi, Abu Umamah tidak ngomen-ngomen doa Nabi itu. Kan doanya itu begini sebetulnya tuh awalnya tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-hammi, kesusah, wal hazan, kesedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungi aku dari rasa lemah dan malas. Ibaratnya minta pada Allah, kayak matong malas teuing ayeuna abdina gitu kira-kira bahasana dikawe naon gitu bahasana gitu bahasa itu nah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, mudah-mudahan saya juga dilindungi dari sifat jubni, pengecut, wal bukhli, dari bakhil. Wa a'udzubika min ghalbatid dain, dan aku berlindung padamu dari lilitan hutang. Wa qahri rijal, dan diperlakukan zalim oleh orang-orang, digagahi oleh orang-orang. Kan kalau punya hutang itu yang menghutangkan kadang gagah ke orang, oke? Itu minta perlindungan dari itu ya. Tidak begitu lama, tidak banyak komentar, dibaca oleh Abu Umamah, hutanglah atas izin Allah lunas gitu ya. Tapi sekali lagi Abu Umamah begitu diberi doa oleh Rasulullah tidak komen-komen. Tidak, Rasulullah ini kan awal doanya ini mengenai kesedihan, enggak, bukan begitu. Udah dibaca aja. Penyakit kita, ini penyakit kita kemudian. Kadang diberi doa oleh orang soleh, baca iya, acan-acan oke dibaca, misalnya naon bisa gitu biasanya. Gitu. Pokoknya kalau diberi doa oleh orang soleh, selama tidak ada pelanggaran agama di lebatnya di dalamnya, baca aja. Ya sama, ya baca aja. Kalau belum kita sampai pada hikmahnya dan manfaatnya, baca aja. Pokoknya kelihatan lahiriahnya doanya baik, baca aja. Tong komen. Sebab komen ini penyakit tina tak yakin dong sebetulnya. Allah tidak akan mengabulkan doa yang tidak diyakini, gitu akhirnya. Gitu. Wallahu a'lam, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi taufik untuk melaksanakan yang sekarang dibahas, yaitu tentang subhanallah ya. Punten ngedengarkeun. Kumaha? Anu tadi Fatimah teh zikirna dikasihan zikir naon Pak? Kusate? Kanjeng Nabi. Sate. Oh Fatimah dipasian bacaan anu jantan wiridan santosna salat
Nyata subhanallah 33, subhanallah 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 gitu. Terus alhamdulillah 33, sareng Allah Akbar 33. Dipasani itu padahal Fatimah teh nuhun ke pembantu ka Nabi teh. Jadi bantu kumah dibaca. Sampai Fatimah teh tangannya katanya sampai melepuh sebab kabukur ngagiling gandum teh di Madura pakai kilis, istilah kilis itu dulu itu batu anu dia teh diputer gitu teh. Di Madura kan upami ngagiling sanes helaran, tacan helaran bahala teh. Ngangge batu di kieu teh. Fatimah bahala oge gitu. Ngagiling gandum teh sampai melepuh tangannya. Jadi ditutup. Entah ditutup digiling gitu teh. Gitu. Tapi terus jarang enak, mun ieu mah antik sih kana, mun antik kayaknya tawarkan ka magi sih kana mahal gitu ya. Jangan gitu di Madura teh bala ayeuna mah penggiling, aya mah aya heleran, aya mah langsung bisa di mana diheler langsung misah. Mana nu badakna, mana nu huudna, mana aya baheula mah ditapih terus gitu mah tapi. Hemat pisan teh mak, nenek segala macam. Mun pada ngirim ke pesantren teh magiling jagung heula, nasi jagung di dia oge makan sen jagung baheula oge. Tapi orang Madura dulu tidak ada yang diabetes. Dulu itu masih jagung makan pokoknya. Sekarang masa sama juga diabetes, gula anu macam-macam. Setelah berubah ini tanya diabetes orang makan jagung enggak ada itu. Ceritanya yang diabetes itu enggak ada. Sekarang setelah berubah dari jagung ke nasi campur-campur ya udah sama aja penyakit di kampung juga. Orang Madura ternyata pola makan sangat besar. Semoga manfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak hikmah dari yang kita ceritakan walaupun ini bacaan yang sudah kita kenal, mudah-mudahan ada ilmu yang kita dapat yang baru. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una fa'alna bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.